tema kita adalah The Year of Faith atau tahun iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, ngomong-ngomong tentang iman, iman itu kan punya arti percaya ya. Kenapa sih Tuhan pengen untuk kita percaya sama Tuhan? Kenapa sampai Tuhan itu kasih iman? Roma 10 ayat 17 bilang gini, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, coba bayangkan kita begitu banyak orang duduk mendengarkan khotbah yang sama dalam satu ruangan, harusnya keluar dari tempat ini kan kita jadi orang-orang yang beriman kan. Tapi kok ada orang yang bergereja lama, tahunan hidupnya biasa-biasa aja. Nah, bagaimana kita bisa tahu orang itu imannya bertumbuh atau tidak? Kalau imannya menghasilkan buah. Dan untuk menghasilkan buah kan perlu tindakan kan. Nah, jadi kendalanya itu sebetulnya ada di hatinya. Kan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kondisi hati menentukan apakah iman itu bertumbuh atau tidak. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah fruitful faith. Iman yang berbuah, iman yang bukan sembarangan iman. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, kenapa sih Tuhan mau kita beriman? Iman itu menyenangkan Tuhan. Iman itu membuat kita berkenan kepada Tuhan. Kita perlu punya iman supaya kita bisa percaya semua yang Tuhan katakan dalam firman. Rencananya Tuhan, tujuannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Itu nggak mungkin kita bisa menghidupinya kalau kita nggak percaya. Makanya perlu iman. Jadi iman tujuannya bukan untuk memuaskan kita, bukan untuk kesenangan kita. Tapi tujuan saat kita punya iman, supaya iman kita itu menyenangkan Tuhan. Nah, iman yang menyenangkan Tuhan bukan hanya iman yang biasa, tapi iman yang menghasilkan buah. Kesimpulannya, kondisi hati atau tanah, di Alkitab tanah itu bicara mengenai hati, itu menentukan apakah iman kita bertumbuh atau tidak. Nah, ada sebuah ilustrasi, katanya firman Tuhan itu seperti benih. Ini saya ambil asli, jadi saya ambil dari pepaya di rumah, istri saya nggak tahu sih, paling dia kaget kok hilang. Nah, saya bersihkan, dikeringkan. Kata Alkitab ada 4 jenis tanah, itu melambangkan hati kita. Yang pertama katanya firman ditaburkan di tanah pinggir jalan, ya. Saya taburkan ya, bukan sulap, bukan sihir. Terus ada juga tanah apa tuh? Tanah yang berbatu-batu. Tabur lagi ya, sama nih firmannya nih. Yang ketiga tanah yang penuh semak duri. Tabur lagi ya. Nah, yang terakhir adalah tanah yang baik. Tabur lagi firman. Apa yang membedakan 4 jenis tanah? Ini 4-4-nya di gereja loh. Duduk di kursi yang sama, sederetan mungkin. Sampai kalau dia telat datang, ada orang yang datang duluan, diplototin luti orang. Sampai orang bilang kenapa? Jadi dia pikir itu kayak kafling udah dibeli sama dia. Jadi duduknya bisa barengan. Tapi tanah keempat ini yang membedakan sama 3 tanah yang lain berbuah. Alkitab bilang ada yang berbuah 30 kali lipat. Ada yang berbuah 60 kali lipat. Dan ada yang berbuah 100 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, kira-kira jenis tanah yang mana nih? Yang kira-kira nomor 1 tanah pinggir jalan yang mana? Ada nggak? Yang tanah batu-batu? Tuh kan, aku tanya nggak ada yang jawab. Tanah semak duri. Nah ini dugaan saya udah duga dari pagi pas yang ini. Tanah yang baik. Yang buahnya 30? 60? Ini dugaan saya terakhir nih. 100! Oke, ini kebaktian ini spesial karena ilustrasi yang terakhir, jadi saya mau kasih free fruit. Tadi pengen ngasih free minyak goreng, cuma kan gak ada hubungannya, ya udah buah aja deh. Ada yang mau silakan, mohon maaf ya kalau nggak sopan. Bersih, udah di alkohol semua, jadi ini buah rasa alkohol ya, udah 2 kali. Free, jarang loh pendeta bagi-bagi. Mohon maaf yang di sana, kelihatan di sana sungguh-sungguh ikut Tuhannya, saya kasih free. Oke, kita baca ayatnya, ini pendeta nggak ngarang. Matius 13 ayat 1-9. Fruitful faith.
Jadi keluar dari tempat ini kita punya tanah hati yang baik dan pasti menghasilkan buah. Matius 13 ayat 1-9, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kan tragis kan, tiap minggu ke gereja, pulang gereja habis tuh firman. Minggu lalu ditanya, jadi bro minggu lalu yang khotbah siapa? Gue gak tahu tuh orangnya breok-breok tinggi-tinggi, preman. Bukan pendeta sih, dia khotbah apa? Aduh coba gue lihat catatan dulu. Enggak ada yang ingat loh, dia lihat catatan. Apa nih ya? The best way to keep it is to work it. Yang artinya bro, lu jangan tanya gue deh kalau gini-gini gitu saudara. Bayangin baru seminggu loh, baru 7 hari habis. Nah bagaimana caranya keluar dari gereja ini, tuh firman jangan habis. Habis ini kan makan siang nih, makan kue tiaw. Terus ngopi dong, ngopi, sore naik sepeda deh main sama anak-anak. Malam makan apa? Makan apa ya malam ya? Oke, malam makan padang. Terus nonton, tidur. Nah gimana caranya firman gak habis? Nah jenis orang Kristen gini, selesai gereja. Pas gereja, amin tuh pendeta amin. Habis tuh firman. Yang berikutnya. Sampai ayat berapa tadi? Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Keren banget ya. Langsung tumbuh. Karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Mati juga sama. Yang ketiga. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Mati juga. Yang kedelapan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudara kalau mau invest sesuatu pengen untungnya 30, 60 atau 100? Saya sih jangan gede-gede lah pastornya, 30 cukup lah, sederhana aja gitu. Nggak mungkin, pasti 100. Nah ikut Tuhan, coba disamakan. Aku tuh pengen berbuah bagi Tuhan, gak mau yang biasa-biasa, pengen 100 kali lipat. Ayat 9 baca sama-sama, 2, 3, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau kita coba gambar, ya bagi yang senang bisnis, matematik, investasi, hitungan, ibaratnya gereja lah ya, misalnya nih yang hadir 500 orang. Ya, kan Tuhan bilang yang datang 500 itu ada 4 jenis orang. Yang pertama itu kan jenis tanah yang di pinggir jalan, habis. Yang kedua itu di tanah berbatu-batu, habis juga itu firman karena kering kan. Yang ketiga itu di jenis tanah yang banyak semak belukarnya, mati juga. Cuma satu yang di atas tanah baik. Itu kan matematikanya berarti kok nggak jelas ya. Nah berarti ada 125 jemaat yang seperti ini. Golongan tanah kedua 125 jemaat. Golongan tanah ketiga 125 jemaat. Yang keempat 125 jemaat. Kira-kira nih menurut Bapak Ibu kebaktian yang sekarang ini berapa probabilitasnya? Presentasinya. Kira-kira ini ada nggak nih? 25, 25, 25, 25. Jawab dong, pendetanya nanya baik-baik. What do you think guys? Gue pakai bahasa Inggris tuh. Oke deh, ini sih nggak mungkin ada di Gilgal ya. Masa keterlaluan tuh pendeta, keluar gereja firman hilang, nggak ada lah. Batu-batu. Nggak lah ya, Gilgal sih nggak ada ya. Udah, berarti saya naikin probabilitasnya ya. Kira-kira di Gilgal nih ada nggak yang ini 50%? Kira-kira aja menurut saudara. 50% ada nggak? Daripada gue salah jawab, ketemu gue diam. Ya udah kita jangan ributin inilah. Mikir aja, kita tanah yang mana? Yang Tuhan mau, tanah yang baik, jumlahnya 100%. Masa Bapak Ibu Saudara bisnis investasi, ya gue sih mikirnya ya kalau bisa sukses 25% aja ya nggak mau lah ya. Tuhan pengen setiap anak-anaknya berbuah maksimal. Yuk kita belajar satu-satu ya. Gampang banget hari ini. Bawa pulang praktekan. Yang pertama benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini pengertiannya. Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, itu kuncinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan
dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya selalu ambil 2 poin. Mengapa dirampas? Karena nggak dijaga. Yang dijaga aja bisa dirampas kok. Saya layani orang-orang, udah beberapa kasus sejak saya gembala, tanahnya udah dipelangin. Punya sertifikat loh. Datang 3 orang yang sama, bawa sertifikat yang katanya asli juga. Dijaga aja bisa dirampas. Apalagi nggak dijaga. Makanya om, jaga istrinya. Tante, jaga suaminya. Om, tante, jaga anak-anaknya. Kalau enggak, dunia rampas mereka. Nah, kembali ke firman. Kenapa firman itu bisa dirampas? Karena nggak dijaga. Terus sekarang jaganya gimana? Bagaimana menjaga? Dengan mengerti firman. Nah, banyak kita cuma sekedar tahu. Oh, tuh pendeta khotbah itu lagi kan. Gue udah denger tuh khotbahnya tahun lalu. Oke, ngerti nggak? Kalau orang ngerti biasanya lasting. Itu bertahan lama. Kalau orang ngerti itu jadi satu sama hidupnya. Kalau orang ngerti dia akan melakukannya karena dia tahu kenapa dia lakukan hal ini. Dan dampaknya adalah berbuah. Nah, problem dengan orang Kristen adalah udah gak ngerti, diam-diam aja. Udah gak ngerti, terus gak nanya. Udah gak ngerti, gak dipelajarin, gak digali, gak diobrolin. Banyak orang di Indonesia khususnya, gak tahu apa cuma saya aja, gak pernah baca buku manual. Bro, caranya WhatsApp gimana sih? Cara bikin. Jadi nanya teman, orang gratis kan. Pakai, bro ini gimana ya? Tinggal nanya aja. Jadi bukan menggali tapi bro sis ini gimana sis ya? Dan waktu mereka jadi orang Kristen, nggak ngerti firman, nggak nanya juga. Buku manualnya nggak dibaca. Saya dari awal bertobat punya prinsip gini. Saya ikut Tuhan, saya mesti ngerti, saya mesti kenal siapa Tuhan saya. Jadi saya mesti benar-benar nangkep dan saya hidupi itu. Contoh misalnya, kalau dulu saya ke gereja, kan ke gereja itu namanya ibadah ya. Saya pikir yang namanya ibadah itu cuma hari Minggu. Datang dulu gereja lama banget, 2 jam. Puji-pujian 1 jam, sampai tangan merah kan. Lama banget, udah 1 jam terus dengar khotbah tuh 2 jam dulu. Kita tuh entah kenapa, karena memang nggak muat nambah ibadah. Terus 1 jam 45 menit, 1 jam setengah, 1 jam seperempat. Udah sampai parkir nggak bisa, udah 1 jam. Jadi bukan karena maunya 1 jam, tapi ternyata semakin banyak yang muda bertobat. Dan kita survei, kenapa sih mau ke Gilgal? Ibadahnya pendek, katanya udah straight to the point aja. Nah, jadi dulu saya kalau ke ibadah gini, ya udah yang penting hari Minggu, udah rasanya malas kapan nih gereja selesai tuh pendeta ngomong apa, ngantuk. Abis ini makan apa ya? Ternyata saya ngerti yang kita lakukan setiap hari Minggu ini namanya pertemuan ibadah. Cuma bagian dari ibadah. Ibadah dari kata aslinya itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan fokusnya Tuhan untuk kesenangan Tuhan. Itu artinya ibadah. Oh, saya ngerti bahwa ibadah bukan cuma Minggu tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ibadah. Waktu saya olahraga, jaga bait Allah sehat, itu ibadah. Ternyata waktu aku sayang istri aku, waktu aku peluk cium dia dan bilang I love you, itu ibadah. Ayo bapak-bapak kapan terakhir peluk cium istri dan ngomong I love you? Gak asik kebaktian ini gak dijawab. Bapak-bapak kapan terakhir peluk istrinya cium dan bilang I love you? Tadi pagi luar biasa. Memang yang kursi-kursi depan lebih rohani. Oke. Nah, waktu kita ngisi pajak dengan benar, ternyata tuh ibadah. Bisnis dengan benar tuh ibadah. Waktu kita perlakukan orang-orang yang mungkin bekerja sama kita, mbak kita, security, driver, orang-orang yang mungkin gak dilihat orang, kita memperlakukannya seperti memperlakukan Tuhan, itu ibadah. Oh, dan saya hidupi itu 35 tahun. Jadi gak bisa diambil sama iblis. Orang saya ngerti kok, orang saya hidupin kok. Lagi. Dulu ibadah, saya berpikir itu beberapa kata D, huruf D. Datang, duduk, diam, dengar firman, ngasih duit. Dah, sampai minggu depan. Itu di pikiran saya gitu. Pokoknya konsep ibadah saya yang penting, saya lakukan tugas agamawi saya dan saya menerima. Ibadah tuh menerima. Jadi kalau ke gereja gini, pokoknya gereja bikin yang bagus ya, jangan panas, gue keringetan, biang keringet ntar. WC kalau bisa jangan basah, kering, ada tisunya, jangan bau ya. Makanya Gilgal kita bikin kan, orang kaget tuh, keluar sendiri sabunnya, ada tisunya. Ya iyalah, servis dong, servis harus bagus. Namanya juga service hour, jam kebaktian. Jam 9 sampai jam 10, 11 sampai 12. Lalu kalau datang ke gereja gini,
Puji-pujian mesti bagus ya, jangan lagu-lagu baru loh. Gue susah loh ngafalin satu lagu, susah cuma hafal haleluya 12 kali gitu kan. Pokoknya udah jangan Inggris-Inggris emang bule, orang udah mata sipit begini lagu bule-bule misalnya. Pokoknya mesti ngangkat ya, minimal gue nangis kalau nggak merinding. Lu ke kuburan aja kalau mau merinding. Terus khotbah udah jam berat-berat lah, hidup udah susah bikin susah lagi gitu. Udah yang lucu-lucu kita ketawa-ketawa pulang happy, ntar gue balik lagi ke gereja lu gitu. Pokoknya gereja harus fun untuk aku. Dia lupa pengertian ibadah yang benar itu bukan kita dilayani. Kita datang untuk melayani. Kita datang untuk memberi kepada Tuhan. Jadi setiap kali datang mau parkirnya lagi susah kayak AC-nya agak panas karena kebanyakan orang. Saya datang ketemu Tuhan kok. Saya memuji Tuhan. Mau pakai lagu India kayak lagu dangdut kayak mau lagu jazz pop rock. Yang penting Tuhan senang. Iya dong. Kalau Oksen muji saya, Pastor ganteng ya, kan saya seneng dong. Masa dia muji saya ganteng terus dia yang seneng, kan aneh dia kejiwaan. Kita muji Tuhan, pengennya kita yang seneng. Kurang asik ya hari ini, kejiwaan. Yang harus senang siapa? Tuhan. Yang harus berasa siapa? Tuhan. Itu ibadah. Kita dengar firman, pengennya nyenengin kuping kita. Musinya waktu kita dengar firman, kasih ibadah yang benar Tuhan. Udah nih, saya pasrah nih. Saya beri hati saya, Tuhan ngomong apa aja, walaupun susah, saya mau taat. Itu ibadah. Ngasih koleksi, udah kasih gak enak tuh diedarin kantong. Jangan gitu. Emang kita preman, emang Tuhan preman meresin kita. Makanya sekarang gak ada kantong. Mau kasih, enggak. Kita ngajari jemaat dewasa. Saya ngasih sama Tuhan karena hidup saya dari Tuhan. Ini tanda cintaku, tanda hormatku, tanda terima kasihku sama Tuhan. Aku hidup karena Tuhan. Terimalah Tuhan. Itu ibadah. Semenjak saya ngerti itu, konsep ibadah saya berubah. Coba ya. Kalau kita dengar firman, baca firman, setiap kali kita mau ngerti, sampai jadi satu dengan kita. Nggak ada yang bisa mencuri, nggak ada yang bisa merampas firman itu. Itu yang namanya apa? Fruitful faith. Iman yang berbuah. Amin lah, ini bagus banget loh khotbahnya. Direkaman kan juga bagus kelihatannya. Yang kedua, saudara belajar sesuatu. Yang pertama, jangan sampai jadi tanah yang seperti ini. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu. Matius 13 ayat 20-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Orang ini senang banget yang fun-fun. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan atau penganiayaan. Karena firman itu orang itu pun segera murtad. Pokok pembahasan. Mengapa tahan sebentar saja? Karena hanya mengandalkan perasaan. Om, tante, bapak, ibu, bro, sis. Perasaan itu menipu. Hari ini senang, besok sedih. Hari ini gue suka banget sama dia, gue cinta banget sama dia. Besok gue benci banget, gue enak banget lihat muka lu bisa gitu loh. Itu perasaan. Bagaimana menjaganya? Dengan berakar. Orang Kristen kalau mau punya fruitful faith, nggak boleh hanya mengandalkan perasaan. Saya tulis ya. Jadi perasaan dan keputusan. Yang benar itu kalau dengar firman gak boleh hanya happy aja, tapi harus ada keputusan untuk masuk dalam proses. Contoh, Maria. Maria ibunya siapa? Ibu Yesus. Ya itu mah basic banget kali. Maria ibunya siapa? Itu. Kalau kita sekarang jadi Maria, terus malaikat datang. Kamu akan hamil seorang anak. Anak itu namanya Yesus, dia juru selamat dunia. Bu, gimana bu perasaannya? Yesus mau lahir lewat kita. Kan kita kemana-mana kan ke Pik, ke Fresh Market. Ibunya Yesus ya. Ibunya, aduh senang banget kan. Maria senang. Kan sampai sekarang kan ada doa salam Maria. Siapa ibu Yesus? Maria. Terkenal kan. Tapi setelah dia dengar firman, dia harus masuk dalam masa yang namanya proses. Mulai ke Yusuf kan. Sup, gue hamil loh. Hah? Kita kan tiap kali pacaran cuma pujian penyembahan. Kok bisa hamil? Waduh. Siapa yang hamilin kamu? Nada tuh Roh Kudus. Orang mana tuh? Orang Pik, Senopati, Grandville. Yusuf pertama udah masalah tuh. Itu udah penganiayaan, udah penindasan. Yusuf cerita dong ke adik kakaknya, ke orang tuanya, calon mertua kan. Kalian si Maria udah panggil mami papi loh. Dipanggil. Duduk Maria. Ya om. Tante tuh gak nyangka loh. Kamu pakai rok panjang. Rambut panjang.
alis panjang. Tante kira kamu wanita baik-baik. Dari papi mami sampai manggil tante. Dah masalah penganiayaan. Terus karena ke orang tua lah darah daging lah ya. Dia cerita papa mama, Maria hamil. Emosi dong. Papa nganterin kamu tiap minggu ke Gilgal ikut Yus. Banting meja. Jadi itu penganiayaan kiri kanan. Waktu dengar happy. Dan selama 9 bulan dia harus menanggung malu. Punya resiko diraja mati kan. Kalau hamil sebelum nikah hukum saat itu mati. Sampai Yesus lahir. Itu Maria. Kenapa jadi sunyi senyap begini? Oke, coba kita contoh kedua. Mungkin ini lebih asik hidupnya. Nuh, tahu dong, coba bilang sama-sama. Nuh. Nuh itu yang disuruh apa sama Tuhan? Bangun bahtera kan? Jadi bilang gini, Nuh, ini dunia, bumi udah jahat banget. Saya mau binasakan semuanya. Hah? Tapi khusus kamu sama keluarga aku selamatin. Wow, seneng dong. Dari menang raffle sepatu aja seneng kok. Dapat raffle sepatu seneng. Dapat undiannya seneng kan? Beli mesin cuci dapat payung seneng. Ini dari seluruh bumi hancur cuma Nuh. Syaratnya kamu naik ke atas gunung bangun bahtera. Skoci atau bahtera? Bahtera. Ya bawa semuanya. Terus binatang-binatang tuh haram tidak haram. Gajah sih gampang ya. Nyamuk. Makanya kenapa sekarang masih ada DBD, malaria. Itu karena nyamuk ikut dibawa semua sampai ke sana. Kan kalau istri saya bilang, sayang nyamuk. Diam, jangan gerak. Itu udah kayak mau diserang sama Rusia kan. Diam. Seneng banget dapat satu nyamuk. Gue jarang nangkep nyamuk dalam keadaan hidup sih. Biasa udah berdarah-darah. Pendeta menganiaya tuh kalau masuk berita. Berdarah-darah. Udah hancur lah mutilasi itu nyamuk. Tapi si Nuh tuh bisa sampai bawa nyamuk. Itu gak gampang loh. Tuhan yang benar aja bawa nyamuk. Makanya sekarang masih ada nyamuk. Jangan coba dasar nyamuk jangan. Itu Tuhan suruh bawa sampai sekarang. Karena dia mau kasih makan apa? Cicak di dinding diam. Datang seekor nyamuk. Hap. Jadi nyamuk makanannya cicak. Karena cicak juga berdoa. Oke, kembali lagi ke firman. Jangan melenceng. Sampai mana tadi? Emang bikin bahtera murah? Emang si Nuh punya pohon duit? Emang pakai apa? Pakai kertas. Itu prakarya namanya. Dia bikin beneran loh. Orang tahan air. Terus Tuhan bilang gini, Nuh tolong account number ya. Lu ada M-Banking gak? Gue transfer ya 10 M dulu ya. Enggak ada gitu. Lu ada kartu kredit gak? Lu beli dulu bahan bangunan tuh deket Glodok ya. 0% 12 kali. Enggak ada. Modal sendiri. Istri udah bilang gini, Pak, nyebut. Anak-anaknya. Teman-temannya kan ledekin anak-anaknya dong. Om Nuh gila. Om Nuh. Itu sampai bahtera jadi loh. Bangun rumah aja lama apalagi bangun bahtera. Bayangin, mindahin satu taman safari. Kan kebun binatang kan ada gajah, ada jerapah. Kalau sekarang bisa ke taman safari, jangan sombong. Ingat itu Tuhan, taman safari dibawa ke bahtera. Secara perasaan senang dong, dia gak binasa. Tapi waktu dia memutuskan untuk melakukan firman berat. Saya bisa cerita gak selesai. Dengar khotbah keluarga gitu, kalau seminar keluarga nangis-nangis, udah pada pelukan, pagi pasangin lagu-lagu yang bagus banget. Pulang dari Bali indah, begitu nyampe sampai ke bumi ini. Bu, gampang gak tunduk sama suami? Jawab Bu, kapan lagi pendeta belain? Coba Bu jawab, gampang gak tunduk sama suami? Pak bukan gimana Pak, bego suami saya. Bu, masa Bu? Loh, Ibu kenapa milih orang bego? Ya dulu saya juga bego Pak, saya bilang, tuh bagus ini gampang ditolong. Jadi orang bego ngaku kalian mau orang bego. Nah sekarang ibu jangan bego lagi. Ibu ikut firman tunduk. Oh gitu Pak, gimana caranya? Belajar aja tunduk. Sakit Pak, namanya proses sakit. Kalau nggak ada amin saya kasih contoh lagi nih. Oke, pernah berenang nggak? Saya nggak enak deh kasih contoh ibu-ibu, saya mau pulang selamat. Pernah ya, berenang? Pernah dong, kasihan banget nggak pernah berenang. Paling nggak pernah tenggelam. Nah berenang, kalau untuk yang saya, kan kita juga walaupun cowok ngeliat cowok kan, terus dia keluar dari air tuh gini. Begitu naik ke tangga, 6. Kita kan minder juga lu cowok lah. Terus, gue ntar aja naikannya. Dong udah nggak main air dulu, paling kita juga minder dong. Kita langsung wow gitu kan. Itu event, makanya nih banyak orang seneng event. Pakai baju apa? Pakai baju event. Event tuh sesaat. Kita harus lebih suka apa? Proses. Nah, sebelum kita berenang, siang itu kita makan apa? Pangsitnya 4, bakso 3. Itu yang minyak babi gorengnya tambahinnya Mas ya.
Sementara tuh cowok itu makan salad, Caesar salad sama dada ayam. Oke? Nah, akhirnya dia udah naik tuh cowok mandi, kita naik dong dengan family pack kita. Mah makan yuk mah lapar, gimana sama istri kita gitu kan. Makan apa Pak? Padang deh pagi sore ya. Wah begitu duduk kita udah lupa tuh. Nasi 3. Udah selesai nih pagi sore kan doh. Manis-manis yuk, nggak enak nih cuci mulut nih. Martabak yuk, markarang tuh samping kali kan enak tuh. Mas, martabak itu ya, telur itu ya. Spesial nggak Pak? Spesial Pak, telurnya 6, telur bebek ya. Ada kornet, pakai kornet ya. Terus isi bilang, Pak katanya tadi mau manis-manis. Oh ya Mas sama martabak manis ya. Ada rasa apa? 6 ya, 6. Bisa nggak Mas dibagi 6? Jadi velvet, Ovomaltine, Nutella. Wah hafal ini pendeta ya. Velvet, Ovomaltine, Nutella, coklat, kacang, keju, sama apa? Pisang serikaya. Member juga ya situ ya. Nah, kita cuma happy lihat yang sesaat, tapi orang ngejalanin prosesnya tuh nggak gampang. Sama, ikut Tuhan. Emang ada simsalabim. Saya diundang makan nih. Aduh, itu tantenya ya badannya bagus banget. Wah cantik tinggi ya. Wah kita dipesenin hoisom. Pas nih jam-jam gini. Babi kecap. Terus ayo makan. Kok si tante, ayo tante makan sama-sama. Enggak. Kenapa tante? Tante kalau malam cuma makan pepaya. Ya. Jadi di balik badan yang bagus itu pepaya. Oke. Udah langsung ya kita ke nomor berapa sekarang? Jadi yang nomor 2 nih gimana? Harus berakar. Jangan hanya senang dengar firman. Jangan hanya senang yang sesaat, yang event. Pada saat kita lakukan firman, ada penindasan, ada penganiayaan. Itulah proses dan kita akan berbuah. Yang ketiga, apakah kita belajar sesuatu? Benih yang jatuh di tanah semak duri. Matius 13 ayat 22. Ini karena kita kebaktian terakhir nggak ada lagi, jadi kita bisa lebih panjang lah, 2:30. Oke, Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Pembahasan. Mengapa mati? Karena ditipu. Orang yang nipu kita tuh nggak ada yang serem, brewok, giginya panjang, terus darah-darah. Kita udah pasti nggak mau invest sama dia. Tahu nggak kenapa banyak yang ketipu investment? Karena datangnya dalam bentuk baik. Maka Alkitab udah bilang jangan ditipu. Dan oleh kekayaan. Bagaimana supaya tetap hidup? Kita perlu hikmat Tuhan. Mesti membedakan. Nah, saya gambar supaya Bapak Ibu Saudara bisa jelas ya. Tadi kita ditipu oleh apa? Kekhawatiran dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 bilang ini dunia terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah keinginan mata. Yang kedua apa? Bapak Ibu tahu nggak? Keinginan daging. Dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Gengsi. Yang kedua adalah kekayaan. Nah, saya mau jelaskan gambar mengapa orang Kristen banyak ketipu dan imannya nggak berbuah. Ini kita orang Kristen, saya sebut aja Juan Mogi. Ini adalah kerajaan Allah atau Tuhan. Ini adalah dunia. Oke? Matius 6 bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Dahulu berarti priority kan. Banyak kita dengar firman gak bisa melakukan, alasannya apa? Aduh masih bisnis deh, gak bisa kayak gitu-gitu deh. Aduh susah deh, kalau model kayak gitu gimana mau untung. Kalau mau begini, ya susah deh masih hidup di dunia. Tapi yang benar cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya ini yang dicari oleh orang ditambahkan kepadamu. Nempel, mengejar kita. Jadi yang benar kita cari Tuhan, lakukan firman, ini ngejar. Kita ditipu. Dan kita kena tipu. Yang kita lakukan banyak orang Kristen udah dengar khotbah, baca firman, kita kejar dunia. Kita kejar keinginan mata, ingat mata nggak bisa dipuaskan loh. Abis spring summer keluar koleksi apa? Fall winter. Dulu
Kalau aku bisa naik mobil yang ada bintangnya, yang ada lingkaran, ada kotak birunya. Apalah, begitu pakai 3 tahun, biasa aja, kok bosen. Terus keluar yang baru, pengen ganti lagi, nggak pernah puas. Akhirnya banyak orang cuma kejar yang itu, nggak pernah kejar Tuhan. Keinginan daging nggak bisa dipuaskan. Orang umur 75 kawin lagi, nggak kira-kira lagi sama 18 tahun, nggak salah om. Nggak bisa dipuaskan daging. Apalagi kampuan hidup, gengsi. Dia udah punya itu, masa kok belum punya. Dia udah pergi ke sana, masa kok belum pernah pergi. Nggak akan pernah bisa dipuaskan. Dan kita ditipu. Kekayaan. Mau duit berapa, terus kita berhenti kejar itu dan mau melakukan firman. Di angka berapa, kita bilang itu cukup. Pak Freddy di angka berapa? Iya, kan siapa tahu berubah kan inflasi. Bingung kan? Pak Arianto di angka berapa? Nggak harus jawab sekarang, nanti kita salah jawab dengar Tuhan lagi kan. Nanti inflasi repot. Joel di angka berapa? Nggak gampang mendefinisikan cukup itu seperti gimana. Makanya banyak orang Kristen dengar firman nggak pernah berbuah. Karena dia sibuk kejar yang namanya dunia sama kekayaan. Nggak salah lo untuk jadi kaya, nggak ada yang salah. Cuma dalam hidup saya, belum tua sih. Saya melihat bahwa uang nggak bisa menolong. Uang bukan segalanya. Lagi makan di meja makan. Istri tiba-tiba diem. Saya bilang, kenapa sayang? Aduh aku sakit nih. Kenapa? Aku kayaknya mau mati nih. Lemes gak lo? Lagi makan istri bilang mau mati. Anak saya lagi makan, dia diem terus nangis. Istri mau mati, anak nangis, udah malam. Saya bilang, Mbak, siapin mobil. Itu saya nyetir kan cepet kan. Itu nyetir cepet dari Pik ke Siloam, sembari nelfon. Dok, isi saya ini dok, udah mati sakit apa nggak tahu. Dia bilang udah mati dok. Sampai ke sana, terus udah 2 minggu. Nggak tahu ceritanya dokter bilang sakit apa ya. Punya duit, bisa bayar rumah sakit. Nggak bisa nolong istri tuh. Akhirnya saya putuskan, oke. Kita harus berangkat. Dokter sih udah nggak bisa, saya bawa ke Singapura. Pas lagi Delta. Karantina 14 hari. Pergi jangan. Teman-teman bilang berangkat. Biar ketolong. Sampai sana masuk karantina, kamarnya kayaknya 3 kali 5 deh. Bayarnya normal. Sama WC 2 meter ya 3 kali 7 kali ya. 3 kali 6 kayaknya. WC-nya kecil, pokoknya kayak WC pesawat gede dikit lah. Gak ada jendela. Ada jendela nggak bisa dibuka. Tidur bertiga, ranjang 160. Saya bilang, kenapa begini? Saya bilang, kan kita 3 orang bayarnya. Ya tapi kamarnya 1. Kalau mau, tambah lagi sekian ribu dolar. Enggak jadi deh. Jadi sini. Saya pikir, biasa. Kan saya ada asma kan. Aduh, sesak loh saya. Tidur sampai jam 2, jam 3 duduk. Punya duit, tapi harus lewat karantina. Baru tinggal 2 hari dapat berita diperpanjang 7 hari karena Delta tambah parah. Jadi kalau mau dihitung lomba karantina, kayaknya saya paling menang deh. Total 28 hari karantina. Bayangin gak bisa. Terus saya lapor dong. Saya bilang, saya mau bicara sama manajernya. Saya bilang, Pak, saya mau pulang aja Pak ke Jakarta, saya gak tahan. Loh alasannya apa? Saya sesak. Oh kalau Bapak sesak gak bisa langsung pulang. Di karantina dulu Pak di luar. Ada kemah buat orang-orang COVID. Tuh punya duit gak bisa pulang. Udah kalau saya cerita nggak selesai. Makanya gini, jangan pernah ketipu. Jangan pernah kejar dunia karena mata nggak akan pernah selesai dipuaskan. Daging nggak akan pernah selesai dipuaskan. Yang namanya gengsi masih ada terus yang lebih tinggi dari kita. Ingat di atas ketoprak masih ada kerupuk. Itu bagus tuh, dicatat tuh. Jangan sombong. Udah cukup belajar, cukup kaya nggak salah. Tapi jangan sampai kita nggak melakukan firman. Dan yang terakhir saya selesai. Benih yang jatuh di tanah yang baik. Apakah ini menolong saudara? Matius 13 ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu sama kayak kita. Dan mengerti, penting banget. Makanya tolong dong kalau ngobrol tuh sekali-kali ada agenda ngomongin firman. Kristen, tapi 7 kali 24 jam ketemu teman, ketemu siapa, nggak pernah ngomongin firman. Dan karena itu ya berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pembahasan terakhir, very short dan saya selesai. Mengapa berbuah? Karena menganggap firman itu penting. Seberapa penting firman dalam hidup kita? Kalau penting, kok nggak ngerti diam aja?
Kalau penting, kok nggak pernah dibahas? Kalau penting dan nggak ngerti, kok nggak nanya? Bagaimana supaya berbuah? Melakukan firman.